Adapun 5 bukti yang kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, ini video ya, keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi. Ya, sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi, Beator Suryadi, mengenai saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta. Begitu. Ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Dumatno. Dumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, video keterangan aktivis Solo. Aktivis Solo, ya, aktivis Malari 74, ya, dan dikenal memang sangat memahami peta Solo, yaitu Lilik Suryolawu. Dan dia menyebut 2 tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta, Eko Sulistyo, dan Rektor UGM Pratikno. Hal ini terkait dengan gelar Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo. Gitu, saya kira disampaikan oleh Lilik Suryolawu ya, sebagai bukti yang kita masukkan ke Barreskrim. Tolong ini ditindaklanjuti. Yang ketiga, video podcast Yulianto Widi Raharjo, mantan Ketua KIP DKI, dan relawan Jokowi Ma'ruf dengan Margi Syarif di Madiloh, ya, forum keadilan mengenai keanehan dan bermasalahnya berkas pendaftaran calon gubernur Jokowi di PDIP dalam pandangan beberapa aktivis PDIP. Jadi pada waktu itu pengajuan disampaikan oleh Jokowi dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan, tapi oleh pihak PDIP sendiri banyak aktivis yang kok begini dokumennya, gitu ya, baik fotonya maupun mungkin formatnya dan sebagainya lah. Gitu, ada keraguan saat itu. Hanya karena memang harus segera di launching dan harus dimenangkan Jokowi, akhirnya dokumen seperti itu tidak menjadi perhatian serius. Jadi itu penting, itu kita masukkan. Ya. Yang keempat, video konferensi pers tim Bon Jovi ya, yang disiarkan Langkah Update ya, soal keraguan atas legalisir salinan ijazah Jokowi oleh UGM dan KPUD tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan itu, berarti tidak sah pencalonan Jokowi. Jadi poin ini penting sekali ya, konferensi dari konferensi persnya dari Bon Jovi ya, yang memang melakukan gugatan di KIP, yang kemudian dia menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu dilegalisir oleh UGM, tapi janggal legalisirnya, itu kan, termasuk tidak ada tanggalnya. Ya, yang kita ketahui bahwa penetapan tanggal itu wajib menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73 ayat 4B yang menyebutkan tanggal harus dalam legalisasi. Jadi jelas itu legalisasi kewajiban undang-undang. Ketika tidak ada, ya berarti tidak sah. Gitu. Dan ini fatal sekali, gitu kan? Kalau dokumen tidak sah, berarti Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden tidak sah. Gitu, ya, ini jadi jadian. Itu poinnya. Presiden jadi-jadiannya. Yang kelima, PDF putusan Komisi Informasi Pusat nomor 055/10/KIP-PSI.A 2025, khususnya mengenai fakta persidangan bahwa UGM tidak pernah melegalisir salinan atau fotokopi ijazah Jokowi dan tidak ada arsip pertinggal. Data bahwa KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat ternyata tidak melakukan verifikasi faktual. Artinya, salinan fotokopi ijazah pendaftaran Jokowi itu palsu. Dan ini dugaan kuat dibuat di Pasar Pramuka. Gitu ya. Jadi ini poin kelimanya. Dan ini cukup penting sekali
Bahkan ini akan menjadi landasan buat kita semua melanjutkan perjuangan ini, bahwa dokumen pendaftaran KPUD waktu menjadi wali kota Surakarta, dokumen yang dimasukkan untuk menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 periode itu tidak sah. Menurut UGM sendiri dalam pengakuannya menyatakan tidak pernah melegalisir. Artinya tidak pernah menerima permohonan legalisir. Bahkan tidak ada verifikasi dari KPU. Bahkan tidak ada permohonan verifikasi. Gitu. Dan KPU juga menyatakan begitu, tidak pernah melakukan verifikasi faktual. Wih, cacat besar ini. Gitu. Berarti memang gitu kan, ijazah atau salinan ijazah yang dimasukkan ke KPUD dan KPU pusat untuk wali kota, gubernur dan presiden itu jelas palsu. Itu jelas palsu. Jadi ini tidak perlu terlampau sulit gitu untuk membuktikannya, bahwa menurut UGM-nya sendiri bahwa dia tidak pernah melegalisir, sementara yang didaftarkan yang dilegalisir. Berarti itu dokumen palsu gitu. Dan kalau itu dokumen palsu berarti produknya palsu. Berarti Jokowi wali kota palsu, Jokowi presiden palsu, gubernur palsu, Jokowi presiden palsu. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami masukkan itu ke pihak Barreskrim. Nah, diharapkan masa dokumen segini penting, informasi begini penting tidak ditindaklanjuti. Begitu. Oleh karena itu, maka di Hari Bayangkara ini, gitu kan, kita mendorong pihak kepolisian untuk bertindak lebih presisi, lebih objektif, beri kado masyarakat sesuai dengan motonya, yaitu Polri untuk masyarakat. Buktikan bersama kita, tim pemburu ijazah palsu ini berusaha mendorong untuk itu. Insya Allah ini bukan terakhir. Ini akan kita lanjutkan dengan bukti-bukti berikutnya yang hasil dari investigasi kita bersama. Saya kira sebagai pengantar dari saya seperti itu ya.